Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Senin 10 Februari 2025, 11 hari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita teruskan kajian politik kita ya tentang apa yang saya pernah bahas kemarin, yaitu tentang 3 hal yang bisa dilakukan sebenarnya tanpa harus mengorbankan dan melakukan efisiensi anggaran. Tadi kan kita telah bahas tentang pengurangan jumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yang totalnya aja sudah mencapai 123 pejabat, 48 menteri, 56 wakil menteri, ditambah lagi ada beberapa pejabat setingkat kabinet ya. Ada juga jabatan yang memang baru dan ada pejabat setingkat wakil menteri. Bahkan mohon maaf itu ya, dalam setiap jabatan yang existing itu ada wakilnya. Kali pertama kita menyaksikan adanya pengangkatan wakil menteri sekretaris negara dan wakil menteri koordinator. Walaupun hanya ada di bidang Polkam, Wamenko Polkam dan Wamenkumham Imipas. Wakil menteri koordinator bidang politik dan keamanan dan wakil menteri koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan. Jadi tidak semua Menko itu punya wakil, cuma 2 aja. Tapi di menteri departemen itu semuanya punya. Ya, semuanya punya wakil. Ada yang wakilnya bahkan sampai 3 orang, yaitu wakil menteri keuangan dan wakil menteri luar negeri, itu sampai 3 orang. Ada yang hanya 1, ada yang hanya 2. Ini kan pemborosan sebenarnya. Tentu berbeda dengan zaman kabinet Indonesia Maju dan kabinet kerja ya, di mana posisi wakil menteri itu hanya diberikan untuk pos kementerian tertentu. Jadi dari 34 menteri itu tidak semua memiliki wakil, sehingga tidak terlalu memboncoskan APBN. Ya, sekarang kita bicara yang kedua, poin kedua yang saya pernah bahas, yaitu menghentikan program yang tidak masuk akal gitu loh. Sejak awal ya, ketika masa kampanye Pilpres pemilihan presiden Indonesia 2024 ya, kampanye Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini berfokus pada satu program, dan program ini adalah program flagshipnya, yaitu makan bergizi gratis ya, makan bergizi gratis yang anggarannya saja itu ngutang ke Tiongkok 200 triliun rupiah lebih anggarannya. Walaupun kemudian yang terlampir ke publik di bawah itu hanya 70 sekian triliun rupiah yang terlampir ke publik. Iya. Jadi para rekan-rekan sekalian, karena itu makan bergizi gratis ini sebenarnya program yang tidak masuk akal ya. Karena bagaimana ya? PPN 12% hampir naik lah untuk semua barang, tapi ternyata kemudian direvisi pernyataannya oleh Presiden Prabowo sendiri bahwa ternyata yang
dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% adalah barang-barang yang terhitung mewah. Perinciannya ada: 1. Pesawat pribadi, private jet. 2. Yacht, kapal yacht gitu ya. Orang masih suka bilang kapal layar, padahal sebenarnya bukan. Ada sekarang ini bukan lagi kapal layar, yacht, kapal layar. Yang ketiga, mobil yang mewah gitu ya. Mobil mewah gitu ya. Yang keempat, rumah yang sangat mewah gitu ya. Ada 4 gitu perinciannya. Barang-barang yang dikenakan PPN 12%, barang-barang mewah ya. Rumah yang sangat mewah yang harganya di atas 30 miliar rupiah ya. Contohnya kayak di Menteng dan di Pondok Indah kalau di Jakarta contohnya ya. Nah, diakui sendiri oleh Menko Ekonomi Pak Erlangga, Menko Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, memang PPN 12% itu diakui untuk menambah dana makan bergizi gratis yang mulai berlaku mulai Januari 2025 kemarin. Nah, ini kan program yang tidak masuk akal loh. Apalagi setelah mengetahui anggaran per anak itu yang tadinya 25.000 kemudian dipotong menjadi 15.000, lalu kemudian dipotong lagi jadi 10.000 rupiah per anak dengan porsi yang ya begitulah. Yang kita masih mempertanyakan apakah itu makanannya higienis, apakah nutrisinya terjaga, apakah kebersihan dari makanan itu terjaga, dan apakah gizinya itu sudah pasti emang segitu, sudah dipastikan kadar gizinya emang segitu. Ini kan kita nggak tahu, ini misterius gitu loh. Memang ini melibatkan banyak pihak ya, dengan dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional dan juga Badan Pangan Nasional ya. Jadi program makan bergizi gratis ini dari sejak awal perencanaannya tak jelas apa yang maksud dan tujuannya apa gitu loh. Tujuannya adalah untuk masalah pencegahan stunting katanya. 1. Yang kedua adalah untuk apa? Biar bergizi dan seterusnya. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Jadi kalau masalah menjaga gizi dan nutrisi dari anak, itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab negara. Pencegahan stunting itu harusnya dari masa ibu ketika hamil, bukan dengan dikasih makan gratis kayak gini. Apalagi sampai ada wacana serangga jadi lauk makan bergizi gratis. Emang apa gizi yang didapat dari serangga yang bisa dimakan itu? Tidak ada teman-teman. Nutrisinya saja tidak ada, gizinya saja tidak ada. Kok malah menjadikan yang tidak bergizi menjadi lauk? Ini lucu teman-teman. Makanya saya jujur terus terang, kenapa saya tidak dukung dan tidak pilih Prabowo Gibran waktu Pilpres kemarin, dan saya pilihnya Ganjar Pranowo Mahfud MD walaupun cuma dapat 16%. Itu rekayasa banget ya. Dan dapat juara 3, rekayasa memang itu ya. Ya semata-mata karena saya gak kepengen itu program yang tidak masuk akal itu jalan ya. Anggaran yang sejatinya untuk makan bergizi gratis itu bisa dialihkan kepada sekolah gratis ya. Ini di Jakarta mau dicoba sekolah swasta gratis di 40 sekolah swasta untuk SD, SMP, SMA ya. Jadi sekolah bisa digratisin
Kelayanan kesehatan bisa digratiskan. Gitu. Jadi itu pencegahan. Nah, jadi gitu loh. Jadi program makan bergizi gratis ini tidak seharusnya ada sebenarnya. Ini hanya jualan aja, jualan biar dapat suara pemilih sebenarnya. Karena Prabowo tahu kalau narasi yang dibawa dan tidak mengandalkan Jokowi, udah pasti gak kepilih. Udah pasti gak akan orang milih. Kalau tidak mengkapitulasi pengaruh Jokowi dan tidak mengkapitulasi masyarakat Indonesia yang masih banyak kelaparan. Jadinya dijuallah program yang nonsens seperti ini. Akibatnya apa? Anggaran-anggaran yang krusial dipotong. Lah, dikata operasional kementerian itu bukan anggaran krusial, itu krusial. Ya, operasional kementerian itu krusial semua. Anggaran krusial. Anggaran penting. Lah, bagaimana satu kementerian bisa beroperasi kalau duitnya nggak ada? Apalagi kan kementerian sekarang ini banyak banget. Kalau dikurangi dari jadi 30 atau dikurang jadi 20 saja misalkan kan nggak banyak mau. Nggak ada lagi, nggak ada uang-uangan lagi dan seterusnya. Ya, entahlah. Jadi itu diakui sendiri. Demi program makan siang gratis itu diakui sendiri juga oleh Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum, Pak Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, ya, Menteri PU. Saya kasihan gitu loh melihatnya. Sungguh kasihan gitu loh. Jadi saya bilang ya, program makan bergizi gratis kalau bisa di stop, lebih baik di stop gitu loh. Jadi anggaran untuk makan bergizi gratis bisa untuk yang lain, bisa untuk anggaran yang lebih masuk akal, terutama operasional kementerian. Dengan kementerian yang jumlahnya semakin banyak ini, tentu biaya operasionalnya makin nambah. Nggak bisa main asal dibatasi begitu saja. Ya, operasional kementerian ditambah, insya Allah SDM-nya, personalnya yang bekerja di kementerian itu juga akan bekerja lebih profesional. Percaya deh sama saya. Kalau lingkungan kerjanya bagus, ya, pasti kinerjanya juga pasti bagus. Dari ya kaki tangan kementerian negara itu. Percaya sama saya, percaya deh. Jadi pembatasan anggaran hanya untuk semata-mata program makan bergizi gratis dengan meng-cut operasional kementerian itu bukan solusi sebenarnya. Nah, poin terakhir akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Untuk sekarang selamat pagi dan selamat beraktivitas.